Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, kita tiba pada Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Pasal ini, ayat ini maksud saya syarat atau penuh dengan kebenaran. Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, banyak pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus yang kalau disalah pahami, kalau salah diartikan, salah ditafsirkan, bisa benar-benar menyesatkan. Kalimat ini sesuai dengan yang tersurat secara harafiah. Sesuai dengan yang tersurat secara harafiah. Kalimat doa Bapa kami ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, mengesankan bahwa kita bisa bersikap pasif berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalimat ini tersurat secara harafiah, jelas mengesankan bahwa kita bisa bersikap pasif terhadap atau berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kesan yang bisa timbul dari kalimat itu yang tak dapat ditolak, tak bisa dibantah, bahwa Tuhan yang menyediakan dan sekaligus memberikan, dan kita hanya meminta supaya kita bisa menerimanya. Coba jujur, sesuai dengan yang tersurat secara harafiah demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di situ tidak ada kalimat, Tuhan aku mau bekerja, berkatilah pekerjaanku. Tuhan aku mau berusaha, bukalah jalan supaya aku dapat memperoleh jalan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Tidak ada kalimat itu. Kalimat yang ada adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu jelas sesuai yang tersurat secara harafiah, demikian adanya. Saudara, tetapi mari kita melihat apa yang saya telah jelaskan, atau mari kita ingat apa yang saya jelaskan pada awal ketika saya berbicara sebagai pengantar doa Bapak kami ini. Bahwa doa Bapak kami itu bukan sekedar formula kalimat doa, tapi formula kehidupan. Doa Bapa kami adalah pattern, pola hidup yang harus dimiliki anak Tuhan, lifestyle. Di dalam doa Bapa kami, kita menemukan tanggung jawab. Ini penting. Di dalam doa Bapa kami, kita menemukan panggilan. Dalam doa Bapa kami, saudaraku sekalian, kita menemukan kehormatan. Kehormatan sebagai anak-anak Allah. Kalimat ini masih belum cukup mestinya. Apa? Saya tambah lagi. Anak-anak Allah yang segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, di situ kita harus sudah dalam satu pemahaman bahwa kita ada di pihak Bapa. Kita ada dalam satu keluarga. Kita bukan mau trading, bukan mau dagang. Jadi kalau kita berkata dipermuliakan namamu, aku harus mempermuliakan dia. Datanglah kerajaanmu, aku harus mengusahakan pemerintahannya di dalam hidupku.
Nah sekarang kalimat ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Aku harus mengusahakan makanan atau pemenuhan kebutuhan jasmani itu. Sebagian sudah nangkap, sebagian belum. Saya sudah katakan pada waktu penjelasan di pertemuan pertama, pengantar doa Bapak kami, bahwa doa Bapak kami itu bukan sekedar formula kalimat doa, tetapi formula kehidupan. Di dalamnya kita menemukan gaya hidup yang harus kita kenakan sebagai anak-anak Allah. Paham di sini, saudara? Paham ya? Jadi bukan sekedar formula kalimat doa yang hanya diucapkan atau fasih dihafalkan. Doa Bapak kami adalah gaya hidup yang diperkenalkan kepada kita. Di situ ada tanggung jawab, di situ ada panggilan, di situ ada kehormatan. Kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa itu kehormatan. Kalau saudara orang terhormat, saudara adopsi seseorang, entah legal entah tidak legal, boleh manggil Dedi atau Papa, itu kehormatan. Itu kehormatan. Jadi dalam doa Bapak kami tadi ada tanggung jawab, ada panggilan, ada kehormatan. Nah, kehormatan sebagai anak-anak Allah, di mana kita harus sudah memahami atau sudah menerima kenyataan kita ada di pihak Allah, kita di pihak Tuhan, kita satu grup, satu keluarga. Jadi kalau kita berkata dipermuliakan namamu, aku dipanggil untuk membela kemuliaannya, untuk mengusahakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana namanya dimuliakan. Datanglah kerajaanmu, aku mengusahakan pemerintahan kehadiran Allah dalam hidupku. Nah, kalau di penjelasan saya minggu lalu, manusia diciptakan di bumi, di mana ada iblis. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, jelaskan dulu apa itu surga, panjang lagi deh. Surga itu di mana kedaulatan Allah dijunjung, kedaulatan Allah dijunjung tinggi. Makanya ketika malaikat memberontak, ia harus dibuang, tidak boleh ada di surga. Nah sekarang menghadirkan Allah di bumi, pemerintahannya atau kehendaknya, manusia berhadapan dengan iblis. Jadi sebenarnya manusia itu dipanggil untuk menaklukkan iblis. Nah sekarang kita masuk di berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekilas sesuai dengan yang tersurat secara harafiah, kalimat ini mengesankan kita bisa bersikap pasif berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Bapak yang menyediakan, Bapak yang memberikan, kita tinggal menerima saja. Ini tidak tepat. Maka tadi saya katakan kalau ucapan Tuhan Yesus tidak dipahami dengan benar, orang itu bisa sesat, ya, bisa sesat. Nah, saudaraku sekalian, di sini kita dipanggil untuk mengusahakan pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah, yang saudara sekalian pikir, jangan hanya kita bisa makan dan minum. Yang saudara pikir, maaf, saudara jangan hanya berpikir kita hanya makan dan minum memenuhi kebutuhan kita. Tapi agenda yang besar, skenario besar yang Tuhan kehendaki adalah kita mengelola bumi. Bagaimana orang bisa makan? Ya kalau dia mengelola bumi ini. Makanya doa Bapak kami itu mestinya sudah diajarkan ke Adam. Kalaupun tidak diajarkan secara tersurat eksplisit, tetapi secara implisit dan tidak tersurat, Adam dan Hawa sudah mengenakan gaya hidup itu. Allah adalah Bapaknya, mempermuliakan dia, menghadirkan pemerintahannya, mengupayakan
bumi untuk dikelola. Sampai di sini masih bersama saya? Jadi berikanlah kami makan kami pada hari ini itu bukan sekedar kita bisa makan. Kalau kita sendiri yang makan, orang tidak makan juga tidak boleh. Bukan demikian, Tuhan tidak mengajar kita begitu. Kita makan, orang lain juga ikut makan. Kalau kita makan, orang nggak makan, lalu ngerampok kita gimana? Juga tidak nyaman hidup ini. Maka ini sebenarnya mandat untuk mengelola bumi. Ini tidak saya lebaikan atau saya hiperbola loh. Makanya berpikir kita harus luas, harus cerdas. Ya, saya tidak tahu apakah murid-muridnya pada waktu diajar doa Bapak kami itu mengerti lengkap seperti kita memahami hari ini. Belum tentu. Malah ketika diajar doa Bapak kami waktu itu murid-muridnya pasti belum tahu. Kalau saya sih yakin belum. Kenapa? Tuhan Yesus sudah bangkit saja murid-muridnya masih salah memahami keberadaan Tuhan Yesus sebagai Mesias versi Tuhan, Mesias versi Allah. Mereka masih berkata, Tuhan, kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuh, masih duniawi. Pola berpikirnya masih duniawi. Salah. Tapi kemudian hari dia baru tahu. Dan kita lebih lengkap memahami setelah kita memiliki Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seluruh tulisan rasul-rasul. Nah, apa yang diajarkan Tuhan Yesus di sini adalah agar kita hidup bertanggung jawab dengan segala kehormatan sebagai anak-anak Allah. Kita bukan berarti dapat hidup rileks atau santai, lalu secara otomatis Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Oke, pikiran kafir harus dibuang. Kalimat ini merupakan panggilan untuk bekerja mencari nafkah. Itu tanggung jawab. Sekaligus tadi kehormatan. Sama seperti kalau Tuhan mengajarkan kepada kita kalimat kudus, dikuduskanlah namamu, artinya kita meninggikan nama Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maksudnya adalah agar kita menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidup kita. Kita menyerah kepada kedaulatan Tuhan. Demikian pula dengan kalimat berikanlah kami makanan kami, artinya harus bekerja, harus mencari nafkah dengan tenaga kita sendiri. Ini tanggung jawab yang Tuhan kehendaki harus kita miliki dan kita kembangkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, di dalam diri kita ini Tuhan menaruh potensi yang nyaris tidak terbatas. Yang nyaris tidak terbatas. Berkenaan dengan pengelolaan bumi, pemenuhan kebutuhan jasmani, semua potensi yang ada pada kita ini harus dikembangkan secara maksimal. Dan itu adalah ibadah. Nah, nanti kita akan belajar kata aboda, ya. Manusia diciptakan Allah memiliki keberadaan seperti Allah sendiri, segambar dengan Dia, imago Dei. Dan salah satu hakikat Allah adalah Allah yang bekerja, penuh dengan gagasan, inspirasi, dengan kecerdasan yang luar biasa. Dan Allah menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dan yang sekarang sudah ada, yang dari tidak ada tadi, harus dikembangkan lagi. Harus dibudidayakan. Itulah sebabnya panggilan untuk berbudaya. Itu panggilan ilahi dan rohani. Dikembangkan. Dari bongkahan pohon jadi kursi. Dan banyak lagi kekayaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Udara kosong ini ternyata menyimpan biomolekuler yang bisa mengentar cahaya, suara. Ini kekayaan yang harus ditemukan. Nah, Allah kita Allah yang bekerja.
Makanya manusia yang diciptakan Allah adalah manusia yang bekerja. Man is a worker by nature. Atau the nature of man is a worker. Dan dengan paparan ini, saya berharap saudara mulai lebih rajin bekerja dibanding kemarin. Saudara lebih mengatur waktu untuk berkarya dan berprestasi. Dan jangan berhenti bekerja sampai seluruh fisik kita memang tidak bisa digerakkan. Artinya selama kita masih bisa bergerak, bergeraklah. Karena itu ibadah. Ada orang-orang yang berkata, ya saya udah tua, mau pensiun saja. Apa sih artinya pensiun? Tidak boleh kita pensiun sampai kemampuan jasmani rohani kita di bawah 0. Bahkan ketika usia 89-90 tahun sudah sulit bergerak, masih bisa menasihati orang. Masih bisa berdoa. Banyak yang tetap masih bisa dilakukan. Nah, oleh karena kerja adalah unsur hakikat manusia, maka kerja itu merupakan perintah. Kejadian 2:15. Mari kita lihat. Ini artinya penting. Kalimat ini nanti akan membongkar cara berpikir salah Bapak Ibu, saudara-saudara. Silakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Menarik. Tuhan ciptakan dari tidak ada menjadi ada, dan yang ada harus dikembangkan, dikreasikan, dibudidayakan, mengusahakan. La abda'ah, dari kata abad, aboda, yang artinya to work, bekerja. Nah, dari kata ini bisa muncul kata ibadah. Kejatuhan manusia dalam dosa itu memisahkan antara budaya dan agama, culture dan kultus. Mestinya saudaraku sekalian, bekerja itu ibadah. Nah, kita lihat kata berikutnya ya. Mengusahakan dan memelihara. Kata memelihara itu, saudaraku, itu dalam terjemahan bahasa Inggris to dress, mendandani. Mendandani. Jadi Tuhan itu mau bumi ini manusia dandani. Anda bisa bayangkan nggak ketika Allah ciptakan pertama itu? Hutan belantara. Tapi manusia sekarang saking kreatifnya sampai wah dandanannya luar biasa. Nggak jelas. Jadi rusak. Jadi rusak bumi ini. Harus dikelola, dijagai, didandani. Bapak Ibu, coba kita tenang dulu ya. Kita hayati betapa dahsyat keindahan bumi ini. Sebab yang menciptakan itu arsitek dan seniman agung. Bahannya telah Tuhan ciptakan, ya. Bahan mentahnya Tuhan telah ciptakan dan manusia harus meneruskannya. Nah, kalau sekarang bumi mengalami degradasi, kemerosotan, ya seperti kapal Titanic yang bocor dan nunggu ketertenggelamannya, ya kita tetap mengusahakan yang bisa kita usahakan untuk melestarikan hidup kita sejauh yang bisa kita lakukan. Tapi kita mengharapkan adanya langit baru dan bumi baru. Yang nanti pasti konsep awal akan berulang lagi. Jadi mungkin Anda ketawakan saya, tapi saya mau bicara bahwa langit baru, bumi baru itu bukan gak ada hobi. Bukan gak ada pekerjaan. Bukan gak ada kreasi. Itu kreasinya makin tidak terbatas. Itu luar biasa. Nah, nanti satu hari kita bicara soal surga ya. Soal langit baru, bumi baru. Walaupun belum lengkap sempurna, tapi paling tidak sudah ada tuntunan, frame, ada bingkai untuk mengerti itu.
Nah, oleh karena manusia diciptakan Allah seorang pekerja, maka kerja tentu mempunyai tempat di dalam rencana Allah yang agung. Rencana Allah yang agung. Coba saudara pikirkan ini, saudaraku ya. Kalau kerja merupakan perintah dan manusia sangat dengan Allah dalam kerja. Oke. Allah menempatkan kerja ini di dalam rencana agungnya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi macam apa yang akan digarap oleh manusia itu lalu jadi bumi macam bagaimana? Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tentu ada kayu, betul? Betul, ada emas, betul? Ada batu bara, betul? Ada uranium, betul? Ada potasium, ada banyak mineral-mineral lain. Ada nggak? Pasti ada. Mau diapakan sih semua itu? Nah, saya tidak bisa menjawab. Karena manusia telah membawa bumi ini kepada bentuk yang tidak jelas lagi. Kehancuran, global warming, dan lain sebagainya. Pak, kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, memangnya bumi tidak bisa hancur? Mungkin bisa. Ada umurnya, mungkin, bukan tidak mungkin. Mungkin, tapi umurnya akan lebih panjang. Atau mungkin nggak bisa hancur juga. Dengan kecerdasan manusia bisa daur ulang begitu rupa, bisa saja. Tapi kalau manusia tambah banyak, karena manusia tidak dalam dosa. Kalau nggak dalam dosa, gimana? Orang dulu anaknya banyak begitu. Bumi nggak cukup, ya bumi nggak cukup. Manusia kan bisa menjangkau planet-planet dan galaksi-galaksi yang tiada batas. Dan itu bukan satu hal yang heran, aneh, enggak. Kalau ada berkata, ini pendeta kayaknya aneh ya. Enggak. Logik kok itu, ini logis. Ya, saya suka ya membaca, mendengar cerita, searching di internet. PLTN, Pusat Tenaga Nuklir, yang dimiliki Jepang kalau nggak salah itu sudah puluhan tahun. Jadi itu sudah termasuk lama. Yang baru itu besarnya kalau nggak salah ya berapa kaki? 2 meter atau 1,5 meter. Lebarnya berapa? Dipendam di tanah itu satu kota, suatu kota udah bisa ke cover. Dan 7 tahun reaktor nuklirnya baru diganti. Ya saya nggak tahu bentuknya apa, kita kan cuman ada di Risalah. Ya bayangannya adalah kalau sekarang kan segede ongkang begitu. Pusat listrik tenaga uap atau tenaga yang lain gitu, angin tuh segede-gedenya. Ya. Atau manusia dalam kecerdasannya tidak perlu menggunakan nuklir, tiupan matahari, air, itu bisa udah bisa membuat teknologi yang luar biasa kalau manusia mau. Jadi jangan saudara bayangkan kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, masih tinggal di gua-gua yang apinya harus pakai ini batu yang. Nah, saudaraku sekalian, saya harap dengan penjelasan ini saudara tidak malas lagi. Tidak malas lagi. Tidak malas. Jangan. Anda bisa kerja keras, barang yang dilihat orang nggak mendatangkan duit, bagi Anda bisa mendatangkan duit. Anda lebih produktif, oke? Mestinya. Kalau Anda kerja di satu tempat, sambil kerja ngobrol, tapi setelah Anda mendengar khotbah ini waktu kerja, nggak ngobrol. Anda bisa punya produktivitas itu bisa 2 kali lipat orang. Gajinya sama, nggak apa-apa. Dari situ Anda jadi mandor. Jadi mandor pun juga hasilnya lebih banyak dari mandor lain. Anda jadi kepala bagian. Ini umur 27, 28 gitu, belum nikah. Akhirnya jadi menantu pemilik perusahaan. Kenapa sih? Nggak mungkin. Sederhana, logik. Masih dengar khotbah begini. Pulang kantor ya, sambil pulang naik bus, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Inggris, baca buku,
bagaimana mengelola rumput laut, bagaimana mengembangbiakkan ikan cupang. Pokoknya mesti jadi. Tuhan itu menciptakan semua indah. Di Jawa itu, saudara, ada anggota jemaat yang kurang mampu dilayani oleh sahabat saya pendeta. Keahliannya tidak ada, lulus STM, tapi dia ahli mengembangbiakkan lele. Sampai bagaimana lele bisa berkembang banyak. Kalau orang bisa 46.000 biangnya, dia bisa 80 sampai 120.000. Dia coba-coba, kalau lele sakit dikasih obat ini, obat yang di pinggir jalan itu, sampai dia menemukan beberapa formulanya. Bisa. Akhirnya dia diminta untuk masuk di suku dinas perikanan, tapi dia nggak mau. Kenapa? Dia nggak mau rahasianya orang tahu. Dia capek-capek dia. Sekarang dia mengembangbiakkan lele. Sungguh, saudara. Dia jual lele dari benih lele kecil-kecil itu. Dijual, kan orang beli, datang. Yang datang itu berkata begini, ini betul. You punya benih lebih kuat dari benih tempat lain. Sampai dia dapat upeti dia. Masih muda. Itu baru bisa. Nah, ibu-ibu ya, sambil nunggu anak, ada bisa dikerjakan. Apa? Mau gosip. Gosip, digosok makin sip. Kenapa tidak memberitakan Injil, menasehati orang? Banyak yang bisa dikerjakan. Sambil nunggu anak jual pulsa. Sambil nunggu anak, sih mau nggak ayam bakar saya enak loh. Mesti bisa. Oke, ini aplikasi sederhananya, tetapi mesti aplikatif. Hendaknya kita tidak boleh berpikir membayangkan bahwa ketika Adam dan Hawa di Eden itu hanya makan minum tanpa kerja atau rileks. Salah. Dulu saya memahaminya begitu. Tapi sekarang kita tahu bahkan Adam dan Hawa pun harus berhadapan dengan makhluk jahat. Dan harus menaklukkannya. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa. Tetapi perintah untuk kerja ini tidak dibatalkan. Di hukum yang ke-8 berbunyi, jangan mencuri. Salah satu signal atau isyarat yang jelas bahwa manusia bukan saja dipanggil untuk menghargai milik orang lain. Jangan mencuri. Artinya bukan hanya tidak mengambil milik orang lain, tapi harus bekerja mencari milik dan nafkah dari keringatnya sendiri. Makanya Tuhan itu, ya Tuhan maha cerdas. Tuhan itu maha cerdas, saudaraku. Maka firman-Nya pun harus dimengerti dengan pikiran cerdas. Jangan mencuri, ya udah nggak boleh nyuri. Bukan hanya itu, bukan hanya menghargai milik orang lain, tetapi juga bekerja mencari milik dan nafkah dari keringat dan tenaganya sendiri. Oleh sebab itu, barang siapa tidak mau bekerja, padahal ia mampu bekerja, ia melanggar perintah Tuhan, berbuat dosa, dan menyangkal hakikatnya sendiri. Maka orang malas itu orang yang pasti. Tangkap? Saya mau ngomong? Orang yang malas, orang yang pasti. Siap? Tidak terhormat. Tidak ada orang malas terhormat. Tidak ada. Mungkin sementara waktu dia akan terhormat dengan segala cara. Tapi tidak mungkin terhormat. Orang malas tidak mungkin terhormat. Seorang yang menolak bekerja berarti tidak menerima dirinya sebagai manusia dengan kebesarannya, sebagai makhluk yang berhakikat seperti Tuhan, oknum yang bekerja. Oleh sebab itu kita bisa menyimpulkan satu kesimpulan, saudara.
Ya, kalau dianggap berlebihan terserah. Kesimpulan ini ditangkap. Malas dosa. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Penghargaan Tuhan kepada orang yang tidak mengenal Dia dengan benar, tapi rajin, pantas untuk memiliki banyak. Begitu keadilan Tuhan itu. Oleh karenanya Amsal Salomo ya menggiring kita untuk melihat semut yang rajin dan giat bekerja. Amsal 6 ayat 6, Amsal 30 ayat 25. Semut yang rajin dan giat bekerja menjadi ilustrasi untuk menunjukkan bahwa manusia harus rajin dan giat bekerja. Dalam hal ini kita patut belajar dari ketekunan dan kerajinan semut. Semut dalam hal ini menjadi lambang pekerja yang tekun dan giat. Oke, sekarang Bapak Ibu perhatikan saya. Nah, kan kita lihat sepak terjang Tuhan Yesus tuh. Nggak jadi tukang kayu, jadi penginjil. Tapi Anda jangan lupa loh. Selama Tuhan Yesus belum memberitakan Injil, dari usia 0 sampai 30 tahun. Oke, dari usia 12 sampai 30 tahun. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Pasti bekerja. Dia disukai oleh manusia. Amin. Orang malas nggak ada yang disukai. Di ujung langit manapun orang malas tidak disukai. Pasti Tuhan Yesus rajin. Menurut para analis, Yusuf ini bisa mati muda. Yusuf. Sebab nggak muncul lagi. Kawin lagi kali Pak. Nanti dulu. Sejarahnya kita menemukan Yusuf itu orang baik. A just man. Orang yang lurus. Orang dia merasa dikhianati saja dengan gamparin Maria. Diam-diam dia mau kabur. Kalau dia kabur ternyata Maria hamil. Coba siapa yang dituduh investasi? Biar dia tanggung kesalahannya. Waduh, ini pria begini mah, aduh, mahal ini saudaraku. Pria begini kalau dipajang di Monas, orang nonton 10.000, orang mau bayar. Loh, dia dikhianati loh. Mestinya laki-laki yang dikhianati sedang tunangan, mendekati perkawinan, lagi hot-hotnya. Lalu melihat tunangannya hamil, bayangkan. Kalau perlu dia mengupayakan kematian Maria. Dendamnya itu membara. Tapi ternyata pria satu ini betul-betul luar biasa. Maka kalau punya anak dikasih nama Yusuf itu bagus. Yusuf itu mengagumkan. Yusuf di Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu luar biasa. Yusuf ini tidak muncul ketika Tuhan Yesus dituduh gila. Yang muncul siapa? Maria. Mestinya Yusuf. Nah di sana kan patrilineal. Garis keturunan ayah itu penting. Loh kok ibu yang muncul? Waktu Yesus disalib siapa yang ada di samping sana? Maria. Ketika Yesus mau mengembuskan nafas terakhir, dia menitipkan ibunya kepada Yohanes. Kamu menggantikan tempatku. Lo kan masih punya anak-anak yang lain. Tempatku Yohanes kamu gantikan. Tuh. Dia bertanggung jawab. Pasti tahun-tahun panjang sebelum Tuhan Yesus dibaptis lalu menginjil, itu pasti dia sudah bekerja. Nggak dilebay-lebaykan ini. Dia disukai oleh Allah dan manusia. Pasti rajin termasuk. Nggak ada orang malas disanjung, nggak ada. Orang malas tidak terhormat. Di ujung manapun orang malas tidak terhormat. Kalau Anda di rumah, orang nginep 1-2 hari, lihat anak-anak dari rumah yang Anda tumpangi, Anda perhatikan anak yang satu itu rajin. Kalau tidak ada pembantu, selesai makan, udah om, tante, kita sama tamu, dirapiin. Anak gadis mesti begitu. Tapi banyak anak gadis sekarang, tempat tidurnya itu seperti kandang Bethlehem.
Aduh. Yang saya mau bicara adalah ini, belum selesai. Ketika melihat sepak terjang Tuhan Yesus 3,5 tahun menginjil, murid-muridnya meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, Matius, Lewi meninggalkan meja cukainya. Lalu banyak orang ikut-ikutan begitu. Dia anggap itu kehormatan. Nanti dulu. Kalau zaman itu memang dibutuhkan orang-orang yang harus all out. Artinya all out dalam arti tidak pegang pekerjaan sekuler sama sekali. Lalu iring Yesus. Karena itu adalah awal start Injil mau diberitakan. Dibutuhkan orang-orang begitu. Sekarang orang mau rame-rame full timer. Nih. Salah loh. Amin. Bukan saya tidak menghargai Anda meninggalkan pekerjaan sekuler. Lalu ambil bagian dalam pelayanan. Ada orang-orang yang dikhususkan seperti kami untuk itu. Paulus saja sambil menginjil bikin kemah, tenda. Bikin tenda itu kerja keras. Kerja tangan, betul? Ya ampun, kalau Anda desain grafis 10 menit harganya bisa 1 miliar. Tapi kalau pas nggak dapat ide 1 bulan nggak dapat apa-apa. Tapi kalau lagi pas punya ide 10 menit set. Misalnya lambang ini, bank. Namanya Bank Obot, Bank Rehoboth maksudnya. Misalnya, dia begini aja nih. Begini aja. Nggak sampai 10 menit, itu berapa detik? Langsung. Oke? Begitu aja. Kayak tulisan Cina. Udah. 1 miliar. Loh betul. Betul, desain grafis. Tapi kalau bikin kemah, 3 hari belum tentu tadi 1 loh. Barangkali siang dia mengajar, dia khotbah, malam hari ngantuk-ngantuk dia bikin. Betul? Kata tulisan Paulus, aku mencukupi biaya pelayananku dan pelayanan teman-teman seperjalananku. Waktu saya baca ayat itu saya pikir, loh teman-temannya kak nggak bikin kemah juga. Berarti Paulus lebih berkorban. Saya ingat waktu dulu saya melayani di suatu tempat jauh. Kami punya 2-3 teman pelayanan. Itu kalau naik bus karena saya dianggap senior. Kan kita dapat amplop jumlahnya sama. Dulu tuh kalau pelayanan datang pulang tuh amplopnya sudah tertentu. Bulanan nggak dapat. Kayak kuli bangunan aja. Jadi datang pulang dapat amplop, bulanannya nggak dapat. Karena saya dianggap lebih tua dari mereka. Padahal jumlah amplop isinya sama kita. Jadi waktu naik bus itu mereka pura-pura diem, aku yang suruh bayarin. Aduh. Tapi kalau karena saya masih punya gini, waktu saya pelayanan saya orang yang paling beruntung. Karena encim-encim itu suka saya duit. Waktu salah masuk nyelipin duit. Kalau teman-teman saya enggak. Jadi saya agak lebih beruntung dibanding mereka. Sini kamu, Eras, ya tante, ya Jim. Terus selipin duit gitu. Wah, saya yang paling sering. Rasanya cuma saya kali diselipin duit. Lagi pula saya kan lucu, saudara. Jadi kalau anak-anak dia suka saja bercanda-bercanda itu mamanya seneng. Bukan saya sengaja biar lucu kayak pelawak dibayar gitu. Tapi saya sering dikasih duit gara-gara saya lucu. Kalau anaknya berebut bukan tangan saya gitu. Itu mamanya lihat seneng. Jadi saya sering kebagian. Kadang-kadang juga diskriminatif ya. Dia datang ke gereja bawa sayur ya. Ini kasih Eras nih. Saya satu sendiri, yang lain nggak dikasih sendiri. Aduh. Nah tapi teman-teman saya ini kalau pulang pelayanan enak dia. Ditagih ke sini. Ngeliatin saya begitu. Aduh. Maksudnya gue yang bayar. Hah? Ya udah saya bayar. Karena saya ada sampingan istilahnya. Tapi kalau pas nggak dapat sampingan, sakit hati saya. Kalau pas ada berkat nyasar gitu ya. Sampai tuh gini, hati saya begini, aduh mudah-mudahan minggu ini dapat. Terus saya marah, itu nggak boleh gitu loh. Itu mata duitan, nggak boleh mengharapkan duit gitu. Saking saya kedesak. Jadi kalau pulang, udah sampai di Petamburan, mereka berhenti beli roti kering, beli susu, beli gula. Saya sudah habis sendiri. Aduh, saya gini.
Sakit hati saya. Mereka panggil saya kak. Jadi mau tidak mau. Waduh, amsyong saya. Waduh, bandar rugi. Paulus itu rupanya begitu. Nggak apa-apa dah, saya kayak Paulus dah. Saudara jangan kebayang ya. Wah, kita mau kayak Tuhan Yesus, kayak murid-muridnya. Itu dulu. Sekarang ada orang-orang yang dipanggil khusus. Saya Pak Yudika, Pak Vicky, atau yang lain. Udah, Pak Amin. Yang lain enggak usah. You cari uang sebanyak-banyaknya. Yang Amin harus punya duit banyak. Dari rajin. Banyak itu relatif loh. Oke? Banyaknya A enggak banyaknya B. Oh, relatif. Artinya semaksimal mungkin Anda mengaktifkan semua potensi diri untuk mendatangkan roti. Roti bagi dirimu, roti bagi orang-orang yang kau kasihi. Dan dalam hidup umat perjanjian baru, kerja itu memiliki, waduh, luar biasa. Ada agenda yang lebih dahsyat. Kalau Adam dan Hawa itu meneruskan karya penciptaan. Kalau orang percaya, nih, bisa jawab nggak nih? Meneruskan karya keselamatan. Sebenarnya ini juga mestinya nilainya kekal. Sebab manusia diciptakan Tuhan bukan untuk jatuh dalam dosa. Mengelola bumi dan juga bukan tidak mungkin jagat raya tanpa batas waktu. Tapi jatuh dalam dosa, rusak bumi. Sekarang orang percaya meneruskan karya keselamatan. Ini nilainya kekal karena jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi kerajaan surga itu nilainya kekal. Nah, kalau Anda sekarang jualan gado-gado, Anda menghidupi keluarga, anak bisa sekolah, Anda bisa mendukung pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan kekal. Jadi jangan memandang profesi saya pendeta lebih dari saudara jual gado-gado. Motivasi Anda melakukan pekerjaan itu yang memberi nilai. Katakan amin. Jadi besok Anda masuk kerja, Anda barangkali bukan seorang direktur, tapi Anda seorang kondektor. Kondektor yang murah senyum. Yang ibu-ibu diangkatin barangnya. Tidak ditambah ongkosnya. Tapi Bapak di surga lihat hatimu. Percaya, tidak mungkin sia-sia yang kalian tabur. Amin. Amin. Benar. Ini benar saudaraku sekalian. Saudara masih bersama saya? Iya. Anda bukan seorang direktur tapi seorang resepsionis. Tapi senyum yang manis. Terima telepon yang baik. Ya PT 3 Saudara Perkasa. Bisa dibantu Pak. Nanti kami hubungi Bapak kembali. Enak ngomongnya. Tunggu Pak, lagi ada tamu, silahkan duduk dulu. Oh di sebelah sana, restroomnya. Bukan begini, duduk sana. Hatimu diolah. Ketemu tamu yang ngebosin. Ada sih itu. Bosnya kata namanya Pak Wijaya. Nah Siwi ada Siwi. Siwi siapa Pak? Siwi Wijaya. Oh Bapak lagi terima telepon, bisa tunggu. Katakan penting, Siwi. Kasih tahu saya. Baik tunggu Pak. Rasanya lihat mukanya enak. Nggak usah. Paham saudara? Datang kantor jangan terlambat. Pulangnya jangan buru-buru. Loh kok ketawa, apa yang lucu enggak sih? Oh, yang ketawa ini dia mengingat dosanya masa lalu. Saudara meneruskan karya keselamatan. Yuk kita berkiblat ke sini. Kebutuhan jasmanimu harus dipenuhi dulu, jangan ganggu orang lain.
Makanya ya Bapak Ibu, orang sukses itu cirinya yang pertama, nih lihat, membalas orang tua. Kebaikan orang tua atau memelihara orang tua. Kalau sudah punya anak, punya suami, punya istri, lupa orang tua. Hah? Makanya kalau cari jodoh itu harus mama cocok. Jangan sampai ciong. Ciong itu tidak cocok. Tapi harus tune. Supaya ikut sayang mama. Pemberkatan nikah yang saya pimpin selalu ada acara begini. Ucapkan terima kasih kepada mama papamu. Oke? Minta maaf. Sudah? Sekarang pasangannya. Ini jadi mama papa kandungmu. Peluk. Susur peluk. Dia gak duga anakku. Peluk. Dan hari tuanya tanggung jawabmu. Gitu. Kamu ikut bertanggung jawab. Jangan menikah dengan seorang pria, lalu pria suaminya dilarang-larang bela orang tua. Wah, itu jahat wanita begitu. Awas lo kalau ke rumah orang tuamu lo. Itu ada istri begitu sama suaminya. Bang, jangan bawa anak-anak ke rumah orang tuamu. Kalau lo pulang lo kawin sama mama lo. Kalau ada ibu-ibu seperti itu, tolong sekarang angkat tangan. Nah, yang kedua ini apa? Tidak menjadi beban. Saya suka bertulisan mandiri. Jangan, kalau sudah di atas umur 26, 25 tahun selesai kuliah, lalu sudah S1 atau S2, mestinya sudah nggak minta duit orang tua lagi. Berikanlah kami, makan kami pada ini, cukupnya. Udah bisa menaikkan doa itu. Harus sudah bisa mengambil bagian dalam karya ini. Keselamatan. Kalau ekonomi Anda berantakan, Anda tidak punya nafkah yang baik, nggak bisa. Nggak bisa main pekerjaan Tuhan. Nggak bisa bantu pelayanan. Nanti di gereja nyusahin. Saya bukan takut disusahin. Itu konsekuensi saya. Tapi banyak jemaat atau enggak? Ke rumah sakit, kita bantu. Kontrak minta lagi, loh. Lama-lama Anda enggak benar. Orang tua diurusin, oke? Lalu mandiri, jangan jadi beban. Mestinya anak-anak remaja pemuda diajarin mulai sekarang ini. Mulai diajari dengan serius. Usia 25-26 udah jangan ngempeng lagi. Ngedot. Malu mestinya. Kalau gajimu sedikit anak-anak muda, tetap disisihkan. Mama sih nggak minta duit. Tapi uang dari anak yang mungkin 300 ribu, 200 ribu. Wah, itu rasanya itu besar kalau dari anak. Ini pasti banyak yang orang tuanya di sana tuh. Di Siborong-borong Parbotihan. Cilacap Wonogiri. Pacitan Placimantoro. NTT sana. Pulau Sabu. Jauh. Kirimlah 300 ribu, 200 ribu. 200 ribu gak ada artinya Pak. Biar hanya 100 ribu, mama terima ini. Anakku sudah menunaikan doa Bapak kami. Berikanlah kami. Oke, yang sudah lama tidak kirim duit, coba angkat tangan. Saya anjurkan tidak kasih perpuluhan. Kasih orang tua dulu. Wah, dosa dong Pak. Hidupmu milik Tuhan. Berikan persembahan kepada Tuhan. Hidupmu. Orang tuamu saja tidak kamu hormati. Yang bagian untuk orang tua, untuk Tuhan aja, Tuhan lebih berkenan. Itu orang Yahudi punya hukum. Ada. Perpuluhan yang mestinya, uang yang mestinya untuk orang tua, enggak apa-apa, asal dipakai untuk bait suci. Itu politik agama, religious politik. Itu enggak boleh. Orang tua dulu. Baru anak kerja mandiri. Ini penting. Malas tidak produktif, itu tanda-tanda orang yang tidak layak untuk dimuliakan bersama Kristus, untuk merawat, mengelola langit baru, bumi baru. Makanya doa Bapak kami yang berbunyi, berikanlah kami makan kami. Itu luar biasa. Kenapa Pak hari ini Pak? Kenapa secukupnya? Bersambung. Amin.